Bab 1245. Xing Zong melihat pisau ditusuk oleh Bai Rentu tiba-tiba, dan tubuhnya gemetar ketakutan, tetapi dia tidak bisa menghindarinya, yang disegel oleh Lin Yu, dan saat ini dia memegangnya dengan erat dan membiarkannya. Dia tidak punya ruang untuk mengelak sama sekali. Namun, pada saat pisau Bai Rentu hendak menembus sarang Xing Zongxin, sosok Lin Yu bergegas keluar, meraih pergelangan tangan Bai Rentu yang memegang pisau, dan bilah tajam di tangan Bai Rentu tiba-tiba berhenti dan berhenti. Beberapa sentimeter di depan hati Xing Zong. Xing Zong menghela nafas lega ketika melihat pemandangan ini, dan punggungnya berkeringat untuk sementara waktu. Begitu keyakinan batinnya bahwa kematian seperti di rumah hancur, keinginannya untuk hidup lebih kuat dari siapapun. Ekspresi Bai Rentu berubah sedikit setelah melihat tindakan Lin Yu untuk menghentikannya. Dia tiba-tiba berpura-pura selesai, dan bertanya dengan cemas, "Tuan, mengapa Anda memblokir saya? Apakah Anda tidak takut dia akan memberitahu Wan Xiu dan Ling Xiao?" Semuanya barusan. Dia mendengar semuanya. Meskipun Xing Zong mengatakan bahwa dia tidak akan berani kembali ke Ling Xiao dan Wan Xiu, Bai Rentu tidak percaya. Dia selalu percaya pada pembunuhan karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. "Kakak Niu, aku berjanji padanya bahwa aku akan melepaskannya. Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku?" Lin Yu mengerutkan kening dan berkata kepada 100 orang. "Tidak apa-apa, Tuan, meskipun aku mengingkari janjiku, itu tidak ada hubungannya denganmu." Bai Rentu mengerutkan kening dan berkata, "Begitu kau melepaskannya, itu akan berdampak buruk bagi kita." "Kakak Bu, apakah kamu tahu perbedaan terbesar antara kami dan Ling Xiao dan Wan Xiu?" Lin Yu memandang Bai Rentu dengan ekspresi yang menakjubkan. Sebelum menunggu jawaban Bai Rentu, dia berkata dengan mata panas, "Perbedaan terbesar adalah bahwa mereka adalah penjahat yang gelap, sulit dipercaya, dan berubah-ubah. Di bawah matahari, pria yang tegak dan lurus. Di matanya, Ling Xiao dan Wan Xiu sedang membunuh orang tak bersalah seperti ini. Mereka hanya tahu bahwa penjahat yang bersembunyi di dataran tinggi bukanlah laki-laki sama sekali." Ketika Bai Rentu mendengar kata-kata Lin Yu, kekuatan di tangannya tiba-tiba keluar. "Ya, jika mereka juga menjadi penjahat licik yang tidak percaya pada kata-kata, apa perbedaan antara Ling Xiao dan Wan Xiu?" "Tuan He, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada Ling Xiao dan Wan Xiu." Wajah Xing Zong pucat, dan suaranya bergetar memohon pada Lin Yu. "Tidak masalah, bahkan jika kamu memberitahu Wan Xiu dan Ling Xiao, aku tidak takut." Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, suamiku memenuhi janjinya. Aku berkata dia akan melepaskanmu, jadi aku akan melepaskanmu, tapi ingat, jika aku menemukanmu di sebelah Ling Qiao atau Wan Xiu lain kali, kamu harus mati. Jangan khawatir, aku." Xing Zong mengangguk dengan tergesa-gesa, hampir memastikan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu sudah memotong lehernya dengan pisau tangan. Dia tiba-tiba menjadi hitam, tubuhnya bergetar, dan tidak ada gerakan, dan dia jatuh dengan lembut ke kaki. "Tubuh. Kakak Bu, lemparkan dia ke selokan ke samping." Lin Yu berkata dengan ringan, bahkan jika dia kembali dan berbicara dengan Wan Xiu dan Ling Xiao, itu tidak masalah, selama dia tidak bisa berhubungan dengan Ling Xiao dan Wan Xiu sekarang, telapak tangan ini sudah cukup baginya untuk tidur selama 4 atau 5 jam. Alasan Lin Yu tidak ingin Ling Xiao dan Wan Xiu mendapat berita adalah karena dia tidak ingin Ling Xiao dan Wan Xiu melapor ke Eyeliner di dalam Departemen Pesawat Militer, karena kali ini, dia ingin menggunakan Zhong Yan yang baru saja dia ketahui untuk masuk ke dalam Departemen Pesawat Militer. Semua hantu ditemukan, termasuk kepala hantu batin yang tidak rendah di Departemen Pesawat Militer. Ketika dia mengatakan bahwa dia melihat tubuh Xing Zong menyegel jarum perak yang menyegel titik akupuntur, dia menyentuh tubuh Xing Zong lagi,
memastikan bahwa Xing Zong tidak memiliki peralatan komunikasi apapun, dan kemudian bergegas maju. Bu Cheng setuju, lalu berjalan ke selokan tanah di samping dan melemparkan Xing Zong langsung ke dalam. Untuk mencegah orang lewat, Bu Cheng mengeluarkan beberapa karton dari tempat sampah dan melemparkannya ke tubuh Xing Zong. Kemudian dia bertepuk tangan dan masuk ke dalam mobil. Beberapa dari mereka mengambil 2 mobil bagus yang tidak rusak, dan melaju dengan cepat menuju pesawat militer satu persatu, sedangkan untuk kendaraan rusak yang tersisa, petugas polisi terdekat dengan sendirinya akan datang untuk menangani mereka. Tapi yang mengejutkan Lin Yu adalah bahwa dalam perjalanan mereka ke pesawat militer dengan tergesa-gesa, Han Bing tiba-tiba memanggilnya lagi, segera setelah dia mengangkatnya. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Han Bing berkata dengan tergesa-gesa. "Jiarong, kemana saja kamu?" "Aku di jalan, aku akan sampai di sana dalam 20 menit. Lin Yu melihat sekeliling dan berkata, "Anda tidak harus kembali ke pesawat militer, langsung ke bandara." Han Bing berkata dengan suara rendah di ujung telepon, "Tan Kai menelepon saya sekarang. Ada masalah selama penangkapan. Zong Yan tidak berada di pesawat militer." "Apa? Bukan di pesawat militer?" Hati Lin Yu bergetar ketika dia mendengar kata-kata Han Bing, dan dia tampak sangat terkejut. "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak sedang bertugas hari ini? Kenapa dia pergi ke bandara?" Dia sempat cemas beberapa saat. "Kalian harus tahu bahwa ada peraturan ketat di Departemen Pesawat Militer. Ketika anggota Departemen Pesawat Militer tidak bertugas, mereka semua akan tinggal di markas dan tidak keluar sesuka hati." Jadi dia tidak mengerti mengapa Zong Yan tiba-tiba berlari ke bandara, dan bandara adalah area publik yang padat penduduk, yang tidak kondusif untuk misi mereka. Saat berbicara, Lin Yu sudah memberi isyarat kepada Bailey yang sedang mengemudi, menunjukkan Bailey untuk mengubah arah dan bergegas ke bandara yang disebutkan oleh Han Bing. "Aku tidak menyangka ini. Ketika aku meminta Tan Kai untuk menangkapnya, aku mengetahui bahwa dia telah mengambil cuti dan kembali ke kampung halamannya, mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal karena sakit dan dia telah mengambil cuti segera." Han Bing berkata dengan suara yang dalam, jelas sedikit terkejut dengan nadanya. Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar ini, dan untuk sesaat dia mengerutkan kening, dan berkata dengan waspada, "Kamu berkata, apakah dia memperhatikan sesuatu?" Tidak bisa. Meskipun Han Bing juga merasa agak aneh, dia pikir itu tidak mungkin. Lagi pula mereka baru saja mendapat berita untuk menyelidiki Zong Yan, jadi mereka hanya bisa bekerja keras. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pembicaraannya, suaranya khawatir, tapi mungkin juga, menurut Tan Kai, dia meminta cuti sekitar 1 jam yang lalu. Untungnya, dia tidak boleh berada di pesawat sekarang, kami berharap dapat menangkapnya. Kembali. Apakah dia waspada atau tidak, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di bandara. Dengan kemampuan Zong Yan, jika dia berjuang keras, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kulit Lin Yu pucat, dan ekspresinya sangat serius, dan dia tidak merasa takut di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak korban tak berdosa yang akan ditimbulkan jika Zong Yangou melompat ke dinding dengan tergesa-gesa. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu, mungkin akan menjadi berita dunia yang sensasional. Kemudian Departemen Pesawat Militer mereka akan benar-benar didiskreditkan dan menjadi lelucon di dunia. Memikirkan hal ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin, hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, mendesak Bailey untuk mempercepat.